2021, 2022 ya. Menurutku ini sudah salah satu puncak yang menjadikan selingkuh tuh hal yang biasa. Kalau misalnya nih sudah selingkuh nih ya, kalau pacaran, dimaafin atau enggak sih? Tergantung orangnya punya value gimana. Oh, nice. Kemarin tuh waktu Lesti di KDRT-in kayak gitu punya, Lesti maafin. Ini netizennya lebih baper gila kan. Ya ngapain harus dipertahankan? Lebih baik berpisah, karena berpisah adalah jalan yang terbaik. Gini, nggak semua hal yang dipertahankan baik, nggak semua hal yang perpisahan itu juga buruk. Kamu sendiri pernah diselingkuhin? Pernah. Selingkuh itu bisa sembuh nggak sih? Selingkuh tuh bukan penyakit, by the way ya. Beda nih kalau misalkan. Itu bukan penyakit? Bukan. Tapi itu keturunan. Tanya Dokter Richard. Oke, Sabrina. Halo. Ini aku doyan nih kayak gini punya. Kalau Kenapa? konsultasi psikolog, kalau cantik kayak gini demen deh gue. Aduh, thank you so much. Oke, ini kita apa ya? Apa ya? Psikolog ya? Aku psikolog. Psikolog ya. Jadi, aduh, kalian tahu nggak ya? Di dunia ini ya, orang tuh paling takut pergi kemana? Ada dua tuh. Ada dua. Ya. Satu pergi ke psikiater, Iya. satu lagi pergi ke penyakit kulit kelamin. Iya. Kenapa? Karena dituduh kalau ke psikiater katanya gila. Kalau ke kulit kelamin, sakit kelamin ya katanya. Nah, hari ini saya bawa psikiaternya ke kalian nih. Sorry, psikolog. Psikolog ya, saya Iya. bawa psikolognya ke kalian nih hari ini. Jadi kalian gak usah repot-repot jauh-jauh datang, psikolog yang datang ke sana. Apa bedanya sih kalau psikolog dengan psikiater? Kalau psikiater dokter ya? Psikiater untuk dokter, kalau psikolog itu dia mengambil pendidikan dari S1 psikologi, S2-nya psikolog magister profession, kayak gitu. Oh, psikolog? Jadi magister profession psikologi, kayak Oh, gitu. Jadi oke. kalau S1 doang itu dia belum bisa praktek, Dok, kayak Oh, gitu. oke. Dan jadi kita bisa curhat-curhat lebih dalam ya berarti ya? Wah, boleh. Aku didatengin ke sini kan untuk membantu dokter nih, kayak Oh, gitu. oke. Bukan aku yang bermasalah. Oh, bukan Netizen dirimu ya? yang masalah. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget datengin orang yang kayak psikiater, psikolog kayak gitu punya untuk bantuin kita, karena memang menurutku di tahun 2022 ini Indonesia itu punya banyak masalah loh, sumpah. Terutama masalah perselingkuhan. Dan Tapi sebenarnya nggak cuma perselingkuhan, tahu banyak kayak gitu. Apalagi Cuman tuh? kan yang terblow up belakangan ini itu. oh, oke. Kayak gitu. Soalnya kan di rumah ini banyak. Kalau menurutku selingkuh itu sudah menjadi hal yang 2021, 2022 ya. Menurutku ini sudah salah satu puncak yang menjadikan selingkuh itu hal yang biasa. Oke. Dimana ya mungkin kalau gue bilang kayak gini ya, gue bilang kalau di tahun 90-an atau tahun 80, tahun 90-an, Oke. selingkuh itu menjadi hal yang luar biasa. Ya. Mungkin dari 10 keluarga yang selingkuh 1, 2 kayak gitu Ya. punya. Kalau kayak sekarang 10 keluarga berapa yang selingkuh coba? Oke. Nah, ini menarik banget, Dr. Richard. Justru ini yang perlu harus di-stop untuk tidak menormalisasikan kayak gitu. Karena to be honest, aku juga ngeliat kayak wow, kok kayaknya sekarang let's say pelakor tuh kayak banyak pertebaran dan banyak di media Ngaku sosial lagi. kayak gitu ngaku gitu ya. Sekarang ngaku lagi bikin testimoni lagi. Benar. Nah, which is artinya itu yang kita harus stop sih menurutku. Kenapa hal yang salah kenapa harus dinormalkan? Oke, mungkin pertanyaan pertamanya kayak gini. Oke. Selingkuh itu bisa sembuh nggak sih? Selingkuh tuh bukan penyakit, by the way ya. Beda nih kalau misalkan. Itu bukan penyakit. Bukan. Tapi itu keturunan. Ada penelitiannya, ya, ada penelitiannya. Dan tapi bukan maksudnya itu dibilang keturunan juga. Penelitiannya apa? Sebenarnya ada faktor gen DNA-nya loh, Dok. Oh ya, benar Yes. kan? Bener. Aku nggak butuh baca penelitian. Oh, oke. Tapi kalau biasanya kalau orang tuanya Betul. Jadi anaknya juga ada meniru. kecenderungan peniruan. Betul. Yes. Benar ya? Ada ya? Betul. Dan kalau misalnya, penelitian juga ada yang ngomongin kalau misalkan udah 3 kali selingkuh, itu polanya berulang tuh. Punya kecenderungan akan Di satu selingkuh orang ya? lagi, kayak gitu. Satu orang ya? Maksudnya satu orang? Satu laki-laki kalau misalnya dia pernah selingkuh 3 kali, maka nggak bisa sembuh, akan selingkuh terus kayak gitu.
Bukan gak bisa sembuh sih, jadi lebih baik kita ngomongnya punya kecenderungan mengulangi pola. Kan kalau kita ngomongin tentang ngulangin pola. psikologis itu kan ada pola-pola ya, kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan ya. Ya, kayak Oke. gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya sudah selingkuh, sering banget selingkuh, kayak gitu, punya cewek banyak, gonta-ganti terus, ketahuan istrinya, tobat, minta maaf, Oke. ampun-ampun, kayak gitu, punya kasih kesempatan. Actually, aku dari sisi istri dulu ya. Oke. Ada nggak sih kemungkinan mereka itu sembuh? Gini, kalau misalkan dari sisi si istri ya, Hmm, jadi warning aja sih. Jadi kayak oke ini suami saya hmm, sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan. Saya sendiri gimana nih? Kayak gitu. Apakah saya mau memaafkan? hmm, Apakah saya harus menindak tegas kayak gitu? Atau saya melepaskan? Oke. Sebenarnya kan pilihannya kan dari dua belah pihak ya, Hmm, kayak gitu. Tapi kalau dari sisi si suami, hmm. kayak gitu, kalau dibilang bisa nggak sih Sab dia itu nggak selingkuh lagi, ya itu kan kontrolnya di orangnya ya dok ya. Oke. Jadi Tapi misalkan possible. kalau orangnya mau, Possible. kalau Jadi, orangnya mau, orangnya ya. dan Tapi- juga mungkin dibatasin kali ya. Maksudnya dibatasin? Mungkin kan karena kan dia bisa selingkuh kan karena ada kesempatan kan. Jadi kalau Oke. kesempatannya dibatasin mungkin Oke, ya ada ruang yang tertutup ya. yes. Kayak gitu, itu bisa aja. Tapi balik lagi, segala sesuatu itu yang kontrol ya orangnya. Nggak bisa kita, misalkan nih si istri, oh kamu harus begini gitu ya. Atau saya pakai pelacak mungkin, atau kalau zaman sekarang kan searching dari GPS or anything sih ya. Oh banyak banget tuh. Ngeri banget Iya, ya. kalau misalkan kayak gitu, kalau orangnya punya niatan mau berselingkuh, orangnya juga masih mau ngelakuin, Nah, ya akan terjadilah. Oke. Kayak Jadi gitu. jadi mungkin maksudnya kayak gini ya saya artiin ya. Jadi bisa sembuh, bisa perbaikan. Jadi kalau misalnya kalian mau memaafkan suami kalian itu fine-fine aja karena itu bisa ada harapan. Ada harapan. Nggak dari psikolognya nggak ngomong, wah nggak mungkin bisa sembuh kayak gitu ya. Bisa sih sembuh, bisa nggak selingkuh lagi. Tapi mungkin kesempatannya juga kita perkecil ya. Betul. Ya. Makanya tadi kan aku bilang bahwa ini harus mutual ya. Jadi kerja gini. Yang namanya keluarga itu kan kerjasama ya. Kayak dokter punya istri kan kerjasama. Nggak cuman si suaminya aja nih yang bekerja untuk works in family gitu ya. Tapi kan si istri juga akan ada salingnya nih kayak gitu. Berarti ketika ada problem atau isu perselingkuhan ini sama-sama dari dua belah pihak itu gimana nih kesepakatannya? Oh, oke. Jadi dibicarakan, dibatasin kesempatannya. Mungkin papi selingkuh kan kayak gini, tapi kan papi sudah minta maaf kayak gitu punya kan. Oke, aku maafkan. Tapi untuk ke depan handphone nggak boleh dikunci ya, kayak gitu punya. Itu Terus boleh aja. kalau kemana-mana harus lapor ya. Ya. Terus kita pasang aplikasi ini, misalnya kayak gitu ya. Bisa. Oke. As long as kedua belah pihak tuh tidak menyakiti ya dok. Oke. Kadang gini, menyakiti bukan hanya fisik ya, tapi menyakiti secara emosional. Contoh, sindir-sindiran kayak gitu Oke. ya. Atau lagi bertengkar, ya kan dulu kan kamu selingkuh. Oke. Itu kan kita kayak make a point ya. Jadi kayak, oh kamu pernah selingkuh, oh dulu kamu kayak gini. Ya pihak yang ini juga, Cowok juga jadi sakit ya. iya kayak gitu. Mungkin terlihatnya tidak tersakiti secara fisik, tapi kan secara emosional. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau maafin aja. Tapi sama-sama perbaikin. Sama-sama mau untuk memperbaiki. Oke, misalnya saya dengan kamu misalnya, kamu maafin saya, tapi kamu juga jangan sindir-sindir aku ya, karena aku juga akan tersinggung kayak gitu punya. Ya udah, aku lupain semuanya, tapi kesepakatannya adalah jangan diulang lagi dong. Masa ulang lagi, kayak gitu ya kan? Dengan kesepakatan bahwa ini kayak gitu ya. Oke, nice, aku setuju. Karena kalau bisa disinggung, siapa juga yang suka ya? Betul. Kayak ini aja, mulai dari nol. Oh, mulai Ya. dari nol. Tapi nggak gampang ya? Pastinya dong. Karena gini, ketika kita ngomongin tentang perselingkuhan kan dampaknya secara psikologis kan panjang ya dok ya. Ada juga yang bisa sampai traumatik, sampai tidak percaya gitu ya. Biasanya yang Trust paling issue ya? trust issue. Biasanya paling dasarnya adalah trust issue. Mbak, aku jadi susah percaya nih sama pasanganku gitu. Nanti kalau dia kayak gini gimana? Nah, emang nggak mudah gitu. Nggak gampang. Nggak mudah. Kamu bayangin kalau misalnya aku pergi dulu ya kerja ya, padahal aku check in.
Untuk selanjutnya kalau misalnya kita sudah baikan, gue ngomong, gue pergi dulu ya kerja ya, aku pasti mikirnya Pasti macam-macam. mikir kayak jangan-jangan dia macam-macam gitu ya. Tapi again balik lagi, pilihan tetap di diri orang tersebut. Kalau emang memilih untuk memaafkan, dia juga perlu untuk memperbaiki dirinya. Misal, kalau misalkan oke, saya punya trust issue nih karena masalah perselingkuhan. Kayaknya nggak bisa nih kalau aku cuman diriku sendiri nih. Going to professional, going to psikolog, kita cek dulu nih akar masalahnya apa, kita assessment, atau mungkin sebenarnya selingkuh ini adalah trigger. Sebelumnya juga pernah punya trust issue yang lebih dalam nih. Di childhoodnya mungkin, kayak gitu. Kan, atau mungkin punya background keluarga yang mungkin ayahnya juga berselingkuh atau ibunya meninggalkan. Itu kan bisa banyak kayak gitu. Oh, oke. Tapi juga biasanya paling banyak apa sih alasan selingkuh? Alasan selingkuh? Wah, banyak. Kayak gitu ya. Jadi, aku selalu bilang gini. Nomor 1, Nomor 1. Quiz Family 100. Mungkin kalau misalkan nomor 1 atau itu kita harus lihat data ya. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa orang bisa selingkuh, banyak banget. Bisa balas dendam, pernah diselingkuhin dulu sebelumnya, kayak gitu ya. Terus mungkin dia merasa kurang puas, ada kebutuhan yang tidak terpuasi gitu ya. Kebutuhan nggak cuma seksual aja, mungkin secara pride, secara emosional, kayak gitu. Yang nggak ada didapetin di rumah. Betul. Tapi didapetin di orang lain Di atau orang mencari paling enggak ya. Betul. Atau juga butuh bukan mainan baru, tapi mungkin butuh hal baru. New things kayak gitu. Karena ketika sudah berrelationship yang cukup lama, kadang-kadang sparks-nya kan agak hilang ya. Ada rasa bosan. Kayak gitu. Itu juga bisa. Adrenalin ya, butuh adrenalin. Butuh agak deg-degan. Ini kalau aku ngomong istri gue cari ini, istri gue cari ini. Ada kalau ngomong sama cowok tuh biasanya agak berbeda nih. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oke. Tapi katanya konon katanya tuh kalau cowok itu selingkuh. Tapi sekarang bukan cuma cowok loh yang selingkuh. Penelitiannya juga emang kayak gitu, nggak cuma cowok. Makanya saya selalu bilang bahwa selingkuh itu nggak memandang gender. Era tahun 2000-an, itu bukan cuma cowok loh yang selingkuh. Beneran. Kalau era tahun 80, tahun 90, yang selingkuh itu 90% laki-laki. Sekarang sama. Bener nggak? Ya, saya setuju. Kamu punya teman-teman sama kan? Aku punya karyawan tuh cewek semua kan? Klinik kecantikan Athena tuh karyawannya ya namanya kayak kecantikan ya. 95% karyawan ke cewek. Jadi aku tahu kadang-kadang gosip dengan mereka, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Oh gitu? Satu cewek, cowoknya 2. Bangga lagi. Aduh, aku bingung nih kalau bilang bangga ya. Ini kan pergeseran nih. Kan kalau tahun 80-90 kan yang nembak cowok. Iya. Sabrina, maukah kau menjadi ini kayak gitu kan? Tahun 90-an pertengahan itu sudah mulai berubah tuh. Cewek lebih agresif. Tahun 2000-an, bener kan? Cewek duluan yang bilang, aku suka lo sama kamu. Tapi aku boleh meluruskan nggak? Iya. Mengatakan atau confession belum tentu itu agresif. Kalau tadi dari Dr. Richard kan kesannya kayak, cewek zaman sekarang agresif gitu ya. Sebenarnya ada yang namanya kita perlu membedakan assertiveness sama agresif. Apa itu? Assertiveness itu apa? Kalau asertif kan itu adalah komunikasi, kemampuan kita berkomunikasi gitu ya. Daripada ceweknya digantungin, deket nggak jadi, nggak gitu ya sabar dong. kan. Nah, kan kita punya kemampuan tadi. Kita boleh untuk saya suka nih sama kamu. Saya nggak maksa. Kalau kamu gimana? Kalau emang nggak sama-sama, tujuannya beda nih, berarti saya boleh dong cari yang lain atau misalkan deket sama yang lain. Tapi kalau agresif, emang ngejar gitu, emang pengen gitu. Kalau cewek selingkuh nggak? Apa sih yang dikejar? Kalau cewek selingkuh? Kalau cowok diselingkuh, aku bisa prediksi lah ya, karena aku cowok ya. Kalau cewek Kira-kira kenapa kalau cowok? Kalau cowok selingkuh, ada 2 hal sih kalau menurutku. Satu, karena dia punya duit. Yang satunya lagi karena ada kesempatan. Ya. Kalau alasan cowok selingkuh itu ada banyak, ratusan mungkin gue bisa bilang ya. Tapi salah satunya yang lu bilang tadi, yang ada ketidakpuasan. Ada sesuatu hal yang dicarinya tapi nggak ada. Betul. Itu sih yang paling umum ya. Entah itu kenyamanan, entah itu pride, entah itu pujian, entah itu penghargaan, entah hanya kepuasan saja. Menurutku itu. Kalau cewek? Sama dong. Tapi biasanya secara emosional kalau perempuan itu.
Oh. Jadi kebutuhan emosionalnya nih, kalau kita ngomongin gelas emosional, tangkinya kosong. Jadi butuh orang yang ngisi lagi, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin pasangan ya dok ya, gitu. Ya, cowok gue sibuk, suami gue sibuk. Jadi mau curhat sama siapa? Terus siapa yang manja-manjain kayak gitu. Sedangkan kalau cewek kan biasanya kan sukanya dimanja, dikasih affection, dikasih sayang kayak gitu. Oh, ketika ada orang yang bisa ngisi kekosongan itu, maka dia juga akan selingkuh gitu. Bisa. Makanya kan warning banget nih ketika curhat-curhatan sama lawan jenis ya. Oh, gitu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi tahu batasan aja gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih sudah selingkuh nih ya, apa sih kita sebagai, kalau pacaran dulu deh, kalau pacaran dimaafin atau enggak sih? Tergantung orangnya punya value gimana. Oh, nice. Karena kalau misalkan saya sebagai ngomongin saya seperti profesional, ya nggak boleh dong. Masa harus ada labelnya? Saya akan tanya, kamu value-nya gimana? Menurut kamu kayak apa sih? Kayak gitu. Pantas gak dipertahankan? Kalau value nggak ada, buang aja, gila loh. Ini agak relate dengan Dr. Richard tadi bilang, kok di 2000-an ini cewek-cewek banyak yang lebih brave ya. Karena di era sekarang cewek-cewek udah mulai tahu, oh bahwa gue juga bisa sendiri kok, gue bisa kerja kok, kayak gitu. Makanya kayak kalau nggak bisa dipertahanin ya buat apa, kayak gitu. Jadi kalau kita balik lagi ya, kalau misalnya kita ngelihat mau dimaafin atau enggak tergantung value-nya dulu ya. Betul. Value kesalahan dia, value dianya juga sendiri. Ini sudah ganteng, pinter, kaya, anak tunggal, pangeran mahkota kayak gitu ya kan. Lu gila, lu mau buang dia. Ya udahlah, salah kecil-kecil maafin deh kayak gitu. Yang penting bisa dia mau bertobat dan bisa menjaga. Yang ini udah jelek, pengangguran, busuk. Lu mau tahanin? Masih selingkuh lagi. Iya. Jadi tergantung value si orangnya juga kayak gimana ya dok ya. Yes. Setuju gue setuju. Ini kenapa sih? Tapi aku boleh nanya nggak sih? Iya. Aku sempat beberapa kali ngeliat podcast dirimu is almost talking about selingkuh. Itu sebelum aku kesini ya, aku jadi kayak what happened with Dr. Richard ya? Kok suka untuk pembahasan ini gitu? Oh oke. Coba kamu membaca psikologi saya. Berarti menurut kamu apa itu? I don't know. I guess ada something interest yang pengen kamu tahu kayak gitu. Itu kacamataku as a general ya. Tapi I don't know. Makanya aku pengen tanya. Gitu. Oke, kalau ke aku menyukai karena ini isu yang sangat umum. Dan menurutku ada pergeseran yang luar biasa banget dari tentang perselingkuhan ini. Dan aku melihatnya perselingkuhan ini menjadi hal yang benar-benar umum sekarang ya. Jadi kayak sulit ya mencari, ada nggak sih laki-laki setia? Pertanyaannya ini in a personal atau in professional nih? Personal. In personal. Ada aja tapi sedikit. Oke. Kalau in lebih susah mencari apa ini? Gara-gara apa nih? Tapi memang itu kenyataan kan? Kenyataan. Jangankan itu loh. Gue bilang aja sekarang ya, cewek, ini bukan yang sudah married ya. Kalau sudah married, gue masih melihat cewek itu banyak kan setia kalau sudah married. Ya. Tapi kalau gue ngelihatnya sekarang di 2022 ini, mencari cewek yang setia, single, itu juga sulit. Nggak segampang pada waktu dulu. Kenapa? Karena menurutku, karena di dunia sekarang juga mungkin terpengaruh atau apa ya, bahwa selingkuh itu bukan hal yang extraordinary kayak gitu. That's why tadi aku bilang jangan menormalisasikan hal yang nggak normal. Permasalahannya sekarang sudah terjadi seperti itu kan? Iya gitu. Tapi itu menjadi normalisasi ketika banyak orang yang menormalkan. Padahal salah kayak gitu. Kan kalau kita ngomongin tentang perselingkuhan itu adalah komitmen kan? Kayak gitu, komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan pasangan, komitmen dengan keluarga atau dengan sosial kayak gitu ya. Tapi ketika ya kan udah biasa selingkuh, artinya kan ini ada pergeseran untuk menormalisasikan. Kayak gitu. Berarti dari awal sudah kita nggak boleh normalisasikan dong. Ya kalau emang salah kita ya komitmen salah. Pacaran juga kan nggak boleh dari awal sudah bilang nggak boleh perselingkuhan itu nggak boleh ada kayak gitu. Balik lagi dok. Jadi kalau misalkan aku nih ya, kalau misalkan praktek, aku akan tanya arti perselingkuhan antar orang tuh beda-beda. Kayak gitu. Jadi aku akan tanya, selingkuh buat kamu gimana? Ada yang bilang bahwa ya dia udah like Instagram atau like foto gitu ya.
dia selingkuh gitu. Dia mungkin chatting-chattingan selingkuh gitu. Gue selingkuh terus dong berarti. Tapi ada juga yang bilang ketika misalkan sudah having sex, udah jalan kayak gitu. Atau mungkin chatting diem-diem. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perselingkuhan, itu tuh ada sebenarnya kerahasiaan. Jadi kalau udah ada tanda rahasia, nah sebenarnya itu adalah perselingkuhan. Kayak gitu. Oke. Itu dari perspektif. Oke, sekarang aku mau tanya dari perspektif ceweknya nih. Jadi kalau misalnya sudah cowoknya selingkuh, bertahan atau tidak bertahan? Untuk yang sudah berkeluarga nih. Untuk yang sudah berkeluarga. Kalau pacaran kan ya kita ngelihat value, kalau misalnya masih ada value-nya bisa diselamatkan. Artinya kita review lagi lah. Review lagi lah. Kalau misalnya pacaran aja dia sudah selingkuh, apalagi nanti dia nikah ya kayak gitu ya. Betul. Karena gini, saya selalu bilang nih dok, kalau aku bilang kalau misalkan pacaran, kamu tuh masih punya kesempatan. Untuk nge-review kayak gitu ya. Do and dance-nya apa, kira-kira bisa ditoleransi atau enggak. Tapi kalau udah menikah kan udah ibaratnya one way ticket nih kayak gitu. Bisa nggak nanti kalau misalkan pas udah menjadi suami dan istri, bisa terima nggak nih kekurangannya nih? Kayak gitu. Kalau kelebihannya mungkin kamu akan lebih gampang untuk terima. Tapi kekurangannya atau mungkin minus-minusnya dan ya aduh ini kok kayak begini, ini kok begini. Nah bisa nggak kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin dia udah menikah, itu berbeda lagi sudah. Berbeda lagi. Tapi biasanya ada banyak banget pemikiran atau alasan. Alasan tuh maksudnya misalkan apakah si istri bekerja atau enggak ya. Terus anak, keluarga. Dan ada beberapa juga agama. Kayak gitu. Too complicated. Nggak bisa seperti pacaran kita mereview dan kita bisa buang seenaknya saja. Ya. Soalnya netizen suka baperan. Oh ya? Kemarin tuh waktu Lesti di KDRT-in kayak gitu punya. Lesti maafin. Ini netizennya lebih baper gila kan. Tapi aku setuju sih. Lestinya maafin, netizen kagak maafin. Lebih kekecewa mungkin ya dok ya. Iya, karena ini kalau sudah, Sabrina sudah berkeluarga? Belum. Oke. Seperti aku sudah berkeluarga. Menurutku pernikahan tuh complicated banget. Even kalau misalnya sudah gue nggak bilang apa yang dilakukan Rizky itu benar ya. Betul. Nggak ya. Tapi ini complicated dalam suatu keluarga. Ketika kita punya anak, kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga. Betul. Dan ini kan kita harus melihat semua aspek. Apakah kita nggak bisa egoku sendiri. Ini bukan pacaran. Betul. Yang tadi aku bilang ya, too complicated dan banyak banget yang perlu kita pertimbangkan. Aku nggak ngomong kalian harus pertahankan hubungan ini. Ya sometimes kalau misalnya kita ada di persimpangan jalan dan nggak bisa dipertahankan, ngapain harus dipertahankan? Betul. Setuju kan? Saya setuju. Ya ngapain harus dipertahankan? Lebih baik berpisah, karena berpisah adalah jalan yang terbaik. Gini, nggak semua hal yang dipertahankan baik, nggak semua hal yang perpisahan itu juga buruk. Intinya seperti itu. Jadi kita harus lihat case per case dan sejauh mana rasa bersalah, sejauh mana rasa ingin dimaafkan, sejauh mana juga kita bisa memaafkan, sejauh mana acceptable-nya itu kan juga harus kita pertimbangkan. Nah, yang pertanyaannya adalah, jadi kan kalau misalnya istri, kayak tadi kan bilang complicated banget ya, Tapi kalau misalnya baru selingkuh 1 kali, maafin atau enggak? Tergantung kesepakatan. Ada beberapa kasus ya, biasanya memaafkan dengan perjanjian. Hitam di atas materai, biasanya gitu. Hitam di atas materai. Jadi bener-bener kayak, saya pokoknya mau ada tertulisnya deh gitu. Oh nggak apa-apa, silakan go ahead, kayak gitu. Ya kalau ngerasa bersalah harusnya berserah dong. Betul, kayak gitu. Jadi sebenarnya kan gini, tadi ketika kita ngomongin tentang keluarga kan harus dua-duanya yang works ya. Kalau satu kan jomplang, capek banget gitu. Misalkan yang si istrinya, yaudah deh nggak apa-apa, aku pertahanin. Tapi ternyata yang si pasangannya, juga nanti dimaafin lagi. Bandel lagi kayak gitu. Ya kan nggak works juga dok. Kayak gitu. Oke. Kamu sendiri pernah diselingkuhin? Pernah. Pernah. Terus kamu maafin? Enggak. Enggak mau? Enggak. Ya kalau dari pacaran aja sudah selingkuh ya? Lebih ke value aja sih. Artinya tidak bisa menghargai aku, tidak bisa menghargai relationship yang dijalankan. Kalau kamu selingkuh? Enggak pernah.
Didengar Belum. netizen loh ini. Iya, belum pernah gitu. Tapi kayaknya Tapi lihat kan, teman-teman banyak yang selingkuh kan? banyak sih kalau boleh jujur. Benar kan? Sekarang ini ada perubahan loh. Cewek-cewek itu semua jadi hobi selingkuh juga, bukan cowok aja. Dan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin 10-20 tahun ke depan, yang selingkuh itu mungkin cewek. Itu tapi judgement banget ya. Tapi kalau menurutku pastinya ada kebutuhan atau needs yang tidak terpenuhi sih. Nggak, gue ngelihat grafik data. Mm-mm. Benar kan? Kalau dulu, siapa sih yang hobi selingkuh? Cowok kan? Betul. Dari betul, dulu kan? Betul. Ya, tapi kan sekarang grafiknya cowok ini tetap seperti hobi selingkuh seperti biasa, tapi cewek ini mulai mengejar. Oh, I see, maksudku ada persamaan gitu ya. Yes. Iya, iya, Yes. iya. Berarti 10 sampai 20 tahun ke depan, ini kan bisa menjadi seperti ini. Kalau itu aku nggak bisa ngebayangin 10-20 tahun ke depan karena aku bukan cenayang. Oke. Terus kalau misalnya di KDRT-in, Apa nih? Maksudnya sejak pacaran atau sudah menikah? kalau sejak pacaran di KDRT-in, bisa sembuh nggak sih KDRT itu? Kalau bukan KDRT ya? Main tangan ya? Kekerasan dalam berpacaran tuh ada, Dok. Ada ya? Ada. Gila. Ada. Fetis itu ya? Bukan betis. Kekerasan dalam berpacaran tuh banyak, ada. Tapi tidak pernah terblow up karena biasanya si pasangannya, si ceweknya masih ngerasa bisa dimaafin deh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Atau mungkin udah bucin banget gitu ya, udah sayang banget gitu. Itu ada yang kayak gitu. Sebutah itu ya? Ada sindromnya namanya apa? Bro stop Apa tuh? yang kesannya seperti apa? Bro stop syndrome ya? Apa? Stockholm sih apa? Oh, Stockholm Syndrome. Bukan Stockholm sih apa? Dia Ada, yang ya. kesannya mencintai. Sorry ya, potong. Tapi bukan Brotos, bukan. Ya tadi yang si Stockholm Syndrome tuh ada. Ya? Ada. Gimana? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang dia senang dikerasin itu panjang lagi sih kayak gitu. Biasanya juga ada akar traumatis tertentu kayak gitu. Dari orang tua ya? Atau dari keluarga ya? Yes, betul. Dan itu bisa sembuh? Kita biasanya sasarin untuk memulihkan traumatisnya dulu. Oke, kalau misalnya nih saya ya, saya Rizky, Oke. saya konsultasi, tapi nggak selingkuh sama kamu. Gimana? Aku bingung. Netizen ngerti, biar netizen aja yang ngerti. Kalau kamu nggak ngerti nggak apa-apa. Ini sarkas banget, sumpah. Aku sedang melakukan KDRT, Oke. istriku. Oke. Nah, terus aku berobat nih, kan nggak mungkin dong langsung sembuh-sembuh kayak gitu aja nih. Betul. Ya kan? Bisa nggak sembuh kayak gitu aja walaupun aku nggak berobat? Harus ada treatmentnya sih, terapinya. Ada treatment ya? Ada. Kita mencoba untuk memodifikasi behavior terapinya. Kayak gitu. Jadi Karena kan kalau sudah kebiasaan nggak bisa hilang kayak gitu aja juga ya? betul. Let's say misalkan usianya 30 tahun gitu ya. Kan selama 30 tahun udah hidup seperti itu. Dia memahami pola-polanya seperti itu. Nah, sedangkan pola tersebut belum tentu pola yang benar. Kayak gitu kan. Jadi kan kita harus mutusin pola yang tadi tuh. Kayak gimana caranya? Jadi kalau saya ngobrol dengan kamu atau kayak gimana? Tergantung di assessment-nya dulu sih, Dok, gitu. Jadi biasanya mungkin kita tanya dulu, di assessment kita tanya, terus mencoba mencocokkan terapi yang paling tepat tuh yang mana. Kayak gitu. Oke. Apa biasanya pilihan terapinya apa aja? Pilihan terapinya bisa pakai cognitive behavior therapy, CBT makanya. Terus ada juga misalnya blind spot bisa, atau misalnya banyak, aku bingung nih. Tapi kalau aku pribadi aku biasanya pakainya CBT kayak gitu. Apa itu CBT? Cognitive behavior therapy. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang perilaku, kita mencoba untuk memodifikasi perilaku. Tapi itu bisa sembuh? Setelah diobatin dengan treatment bisa sembuh? Gini, kalau kita ngomongin kondisi psikologis itu bukan sembuh atau ini ya, tapi bisa nggak menjadi lebih adaptif gitu. Perilakunya bisa nggak nih untuk bisa lebih baik kayak gitu. Karena kalau misalkan dokter sakit, minum obat sembuh kayak gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang kondisi psikologis gitu ya, itu bukan sembuh atau nggak sembuh kayak gitu. Tapi dia mampu beradaptasi dengan baik atau enggak? Betul, dia bisa pulih nggak nih dari kondisi yang sebelumnya. Misalkan yang dulu sebelumnya itu kondisinya kok kayak gini banget ya, kok kayaknya drop banget ya, kayak gitu. Let's say misalkan kasus-kasus yang depression gitu ya, dia nggak bisa untuk keluar kamar, maunya gelap-gelapan terus. Nah,
dengan sesi terapi, oh dia sekarang udah bisa untuk bangun pagi dengan nyaman kayak gitu. Terus bisa untuk apa ya? Mandi yang tadinya mungkin males mandi, males bebersih kayak gitu. Itu kan ada pergeseran perilaku tuh. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya emosi nih, saya pukul kamu. Mm-mm. Sekarang kalau misalnya saya emosi, saya tahu saya lagi emosi, lebih bagus saya pergi aja lari atau Betul, kemana betul. gitu. Jadi dia sudah bisa merasakan nih. Kalau kasusnya Dr. Richard, gue lagi emosi banget nih. Nah biasanya ketika orang lagi marah atau emosi, kan ada sensation ya di tubuhnya ya, entah kayak mendidih gitu ya, atau mungkin ada terasa merinding atau rasa panas. Nah dia udah tahu nih, oh ini kayak bentar lagi aku marah. Sebentar deh, kita nggak bisa lanjutin ngomong ya. Gue pergi dulu nih. Nanti kasih waktu gue. Nanti kita ngomong lagi. Oke. Dan itu di terapi berdua berarti ya, sama istri juga course. kita kasih tahu ya. Of course. Pas lagi kayak gini punya, jangan lu rangsang lagi kayak gitu punya ya. Entar lu, pokoknya kita selesaikan semuanya di sini. Udah, Ya. bola biliar. Iya udah. Ya udah ini lagi gitu. Makanya kan ketika kita ngomongin sesi terapi, ada yang namanya sesi terapi keluarga, ada sesi terapi couple juga kayak gitu. Oke. Atau sesi terapi individu kayak gitu. Kalau emang kasusnya relationship biasanya adalah couple terapi. Oke. Jadi kita ngomong sama yang pihak cowok, kita ngomong juga sama pihak cewek, nanti kita ngomong bertiga. Nah, gunanya satu-satu habis itu bertiga gitu. Iya, jadi gunanya tuh apa? Gunanya si profesional ini untuk menjadi penengah kayak gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita ngomong sama keluarga gitu ya, nanti dibelain salah satu pihak. Teman juga beda salah satu pihak. Oke. Nah, kadangkala kita butuh orang yang Di objektif, tengah-tengah ya, tengah-tengah. yang bisa kasih nasihat sama-sama ya, supaya bisa tujuannya menyatukan lagi lah kurang lebih kayak gitu. Betul. Berarti sama juga ya, berarti perselingkuhan juga bisa seperti itu ya. Bisa. Jadi dua-duanya ya. Ya dong, kalau salah satu pihak nanti kesannya tadi one set relationship, cuma satu doang yang mau berjuang. Jadi ngobrolnya pas dengan kamu kan, iya dong, iya Sabrina itu suami aku kayak gini. Yang suaminya datang juga, iya itu semua karena istriku kayak gini. Iya. Terus kita merangkum suatu masalahnya, kita ceritakan ya, ada baiknya kayak gini, bapak salah minta maaf, ibunya juga nanti ke depan jangan seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Konselingnya ya. Jadi wah bisa menyatukan lagi keluarga Betul, itu ya. betul. Nah, tapi kalau misalnya sudah kena mental kayak gimana? Ya. Apa nih kena mental itu? Contohnya kayak gini ya. Ada suami istri yang sudah pernah kena selingkuh ya, suami kena selingkuh ya. Istrinya itu kena trust issue yang luar biasa banget. Oke. Yang apa ya, pokoknya apa-apa sedikit-sedikit dicurigain. Padahal enggak nih. Oke. Padahal enggak nih. Dan itu menjadi salah satu hubungan yang toksik dalam satu keluarga. Betul. Toksik dong. Betul. Misalnya gue nih ya, gue selingkuh. Dari lo misalnya, gue selingkuh. Terus gue minta maaf, dimaafin. Dimaafin. Habis itu gue sumpah, gue kagak selingkuh lagi. Tapi lu nya ngungkit terus, marah-marah, dikit-dikit nangis. Kayak toksik. Betul. Toksik banget. Gitu. Nah itu kayak gimana tuh? Kalau emang sudah tidak bisa ada jalan, cari orang penengah yang tadi. Kayak gitu. Karena bisa jadi tadi ada luka emosional nih dari si perempuan di pihak sisi pasangan nih. Jadi sering nangis, jadi keingetan terus kayak gitu. Nah, kita juga perlu ngelihat secara keseluruhan. Apakah ternyata tadi ada trigger tertentu dari masa lalu? Apakah ternyata emang si pasangan ini sosok yang susah untuk bercerita? Jadi apa-apa dipendem, ya kan dipendem juga bisa emosi bisa meledak kan kayak gitu. Jadi nggak punya tempat untuk mengeregulasi, nggak punya tempat untuk sharing kayak gitu. Nah dari yang mana nih? Bisa jadi itu adalah akumulasi kayak gitu. Makanya ketika ketemu pasangannya, nggak lo pasti selingkuh deh, lo pasti nyelingkuhin gue. Tuh kan, nah jadi makin-makin nih trust issue-nya. Oke, dan itu susah diobatin ya kalau menurutku ya. Mungkin kalau susah diobatin berdua ya. Karena makin dilakukan akan makin dalam. Dan mereka butuh orang ketiga. Betul. Tapi bukan selingkuhan ya. Orang ketiga itu adalah psikolog atau psikiater. Orang yang jauh lebih profesional yang objektif ya. Yang objektif, yang bisa kasih ilmu juga gitu ya. Untuk mengembalikan hubungannya bisa kembali lagi seperti yang dulu lagi. Betul, jadi healthy relationship. Oke, nice. Kalau hubungan toksik, tadi kita ngomongkan salah satu hubungan toksik itu ya. Pernah nggak sih? Aku pernah. Aku pernah. Pernah juga ya? Pernah. Jadi gimana coba? Kebetulan dulu mantanku NPD. NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder. Terus apa masalahnya? Gue juga narsis.
Beda. Kalau dirimu mungkin punya kecenderungan aja kali ya gitu. Iya, gue gak kayak gila, tenang. Tapi kan kalau udah disorder kan udah gangguan, Dok. Emang kenapa dia? Manipulatif, abuse secara emosional. Narsistik bisa kayak gitu? Iya, Bisa ya? iya. Karena sosok narsistik itu biasanya dia tidak pernah mau kalah. Jadi selalu pengen di atas kayak gitu. Iya dominan, gue juga Yes. dominan, yes. Tapi nggak abuse. Tahu kadarnya dong, tahu batasannya dong. Maksudnya atau batasannya itu apa? Jadi gini, kalau misalnya orang yang normal gitu ya, tapi dia punya, kayaknya punya ada beberapa tanda nih gitu. Dia tahu nih, ini benar, ini salah kayak gitu ya. Dia Yes. tahu nih, secara normatis nggak boleh dilakuin kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang yang punya gangguan, mereka kadang nggak paham kalau mereka tuh ini tuh salah kayak gitu. Oh, oke, gue nggak sampai ke sana deh kayaknya. Hati-hati, self diagnosis, dokter. tapi gue ada yang gue mau ceritain yang keren loh sebenarnya. Oke. Gue itu orangnya narsistik dan dominan banget. Jadi kalau misalnya gue mungkin di apa ya, 4 habit itu ya. Gue ada di apa namanya? Gue ada di koleris ya. Oh, oke. Gue ada di koleris dan gue tuh orang dominan banget. Oke. Tapi tau nggak gue? Gue paling nurut sama bini gue. Bukan takut. Gue tuh orangnya dominan banget. Apapun pengen gue putusin sendiri. Karena gue juga kan secara jabatan, secara kebetulan secara pemikiran, gue juga ngerasa diri gue punya ilmu, punya kepintaran. Dan gue selalu gue bisa buktikan setiap kali gue ngomong, gue punya prestasi kayak gitu punya. Sehingga gue sangat percaya diri orangnya. Tapi ketika gue punya istri, itu istri yang menurutku bisa ngebalance gue banget. Karena dia kayak, hidup gue tuh cuma ada tombol gas, nggak ada tombol rem. Dia tuh hidup memberikan rem dalam hidup gue. Good. Dan dia masuk itu tanpa memberikan dorongan benturan dominan. Jadi kan dominan itu kan nggak bisa. Dominan ya, nggak bisa kalau misalnya dia memutuskan A, terus kita bilangnya, lu datang dengan, salah itu A, yang benar B. Walaupun benar ini B, orang dominan bilang, A, mati-mati loh. Kebayang. Walaupun dia tahu itu B benar. Ya, kebayang. Itu orang dominan. Tapi istriku itu bisa bagus banget dengan cara dia datang, oh iya oke aku setuju. Tapi ini kayaknya ada beberapa opsi lain ya kayak gitu punya ya. Dia jago banget loh buat kayak gitu. Sehingga selama 10 tahun aku menikah, dia adalah orang yang paling aku dengar. Oke. Setiap kontenku dia nge-review dan komentar dia secara nggak langsung ya. Jadi orang dominan ini sebenarnya bisa ditaklukkan. Kalau tahu caranya. Betul. Setiap orang tuh bisa kita pahami kalau emang kita bisa untuk mengerti. Nah, artinya istrinya Dr. Richard bisa mengerti Dr. Richard. Iya. Mengalahkanku tanpa mengalahkan menjatuhkan. Betul. Mengalahkan tanpa menjatuhkan. Jadi aku nggak pernah beradu argumen kayak gini terus aku kalah, nggak pernah. Kalau adu argumen aku pasti menang. Tapi ujung-ujung bisa ikut kehendak dia kan. Aku kayaknya dipelet ya. Komunikasi skillnya bagus, kenalin dong dok. Tapi kebetulan hubungan kami harmonis seperti itu, komunikasinya bagus ya. Tapi kan banyak di luar sana itu yang toksik ya. Betul, banyak Yang banget. kayak dominan nggak bisa mengerti pasangannya. Betul. Jadi akhirnya jadi toksik. Toksik itu yang kayak gimana sih? Ada nggak levelannya? Apakah setiap 3 hari ribut, 2 hari ribut, atau sehari 3 kali ribut? Kita ngomongin nggak kuantiti 3 hari libur ini ya dok ya. Ketika apa sih kita ngomong ini hubungan sudah toksik nih? Ketika udah saling menyakitkan, kayak gitu. Pasti pernah dong kalau pacaran atau berkeluarga pasti kayak gitu. Tapi kan ada batasan toleransi yang nggak bisa kita toleransi gitu. Misalkan bohong, kadang kita bisa oke ini bohong, tapi udah sampai mana nih batasannya kayak gitu. Apakah udah jadi habit terus-terusan ya? Atau kayak gimana nih? Atau kayak, oh dia bohong tapi karena mungkin dia bingung untuk berkomunikasi kan beda. Kayak gitu. Atau juga misalkan ngomongin tentang playing victim. Ya udah pasti toxic dong kayak gitu. Oh, itu toxic yang kamu maksud. Apa nih? Kalau toxic yang aku maksud tuh bukan gitu. Itu mungkin sudah lebih dalam ya. Itu level 2 dan level 3 sudah mendalam tuh. Kalau yang mana nih? Kalau yang level 1-nya menurutku yang awal-awal toksiknya itu kayak kalau kita pacaran ya,
Kamu Oh, kalau oke. pergi nanti harus kasih tahu aku ya. Oh, Kenapa kamu nggak pergi? posesif. Enak aja kamu pergi kayak gitu. Salah satu kayak gitu Ya. tuh, posesif. Terus nggak lapar. Pap ya, gitu, kayak gini punya. Terus, Oke. kenapa kamu keluarin duit untuk yang kayak ginian punya? Kayak gitu punya. I see. Terus hal-hal kecil ributin. Dibutin kayak gitu. Kita nggak bohong, dibilang bohong. Kayak gitu Oke, punya. oke. Keributan-keributan yang pokoknya, lu pernah nggak sih ngerasa kita tuh cinta banget dengan Mm-mm. seseorang itu, tapi nggak bisa lepas juga. Tapi kesel juga. Di satu sisi itu Oke. kayak, itu sih menurutku ya, itu ya toxic ya. Mm-mm. Toxic tuh kayak diminum salah, nggak diminum salah. Oke. Kayak kita tuh pacaran, dekat, ribut, berantem, ngeselin kayak gitu punya, pisah kangen. Oh, iya. Bangke kan? Itu Tapi toxic. nggak kayak gitu juga. Bener nggak sih itu toxic? Nggak kayak gitu juga, kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin toxic sendiri kan sebenarnya kan udah ke area yang perilaku ya, kayak gitu ya. Contoh yang tadi. Oke. Ini beda definisi operasional toxic. Ya? Iya, makanya aku harus kita samain perception dulu nih, kayak gitu. Tapi aku setuju dengan beberapa contohnya dokter Richard tadi ya, kayak gini. Satu, nggak bisa percaya. Udah dibilangin harus pap ya, nggak mau tahu kayak gitu. Kan artinya mengganggu si pasangannya ya, kayak gitu. Terus kamu pergi sama siapa? Kok kamu follow-followan sama cowok lain? Kok kamu follow-follow sama cewek lain? Toxic Itu kan? toxic. Kenapa? Karena membuat si orang ini nggak nyaman juga toh, kayak gitu. Minta Jangan, sosmed kamu. nah gitu. Jangan, WA share. jangan perkara karena kita nggak nyaman membuat orang lain itu jadi tumbal kayak gitu. Benar juga. Kan artinya bermasalah kan sebenarnya yang orang yang tadi gitu. Iya, kenapa kita harus ikut-ikutan punya masalah? Ya? Betul. Gara-gara dia punya masalah kan? Betul. Kalau emang isunya adalah di kamu, sembuhkanlah isu kamu dulu. Jangan malah jadi toksik ke orang lain. Oke, sembuhkan. Apalagi sebenarnya orang toksik itu sadar ya sebenarnya. Diri dia egois, diri dia itu kayak gimana. Tapi kayak Kadang sadar, kadang enggak. kadang sadar. Kadang sadar, kadang enggak. Karena aku pernah menangani kayak, Mbak, Kak, aku tuh sadar loh, aku tuh toksik, aku tuh harus gimana. Kadang sadar gitu. Oke. Mereka yang punya awareness yang lebih tinggi kayak gitu ya, mereka sadar bahwa misalkan mereka posesif, mereka udah nyakitin pasangannya kayak gitu, tapi mereka bingung untuk keluarnya tuh kayak gimana. Atau emang secara tidak langsung mereka nggak sadar kayak gitu, butuh disadarkan. Kayak Kalau gitu. pasangan yang toksik tuh bisa sembuh nggak? Bisa kalau sama-sama mau memperbaiki. Kita ngomongin dua orang lah dok, kita ngomongin relationship. Kalau menurutku sudah agak impossible ya. Kalau untuk areanya abusive, Mungkin kalau misalnya berdua konsultasi, mungkin masih ada harapan kali ya. Kalau aku melihatnya kalau misalnya sepasang ini belum nikah ya, belum nikah ya. oke. Kita ngomong belum nikah dong. Oke. Ya, kalau sudah nikah bego loh. Udah tahu toksik dari pacaran. Masa mau dikawinin juga kayak gitu ya kan? Tapi ada aja yang Dari kayak gitu. pacaran aja sudah tangis-tangisan. Tapi ada yang kayak gitu dok. Merit kan bego. Tidak semua orang berpikiran sama dengan dokter Richard. Iya, cinta itu buta memang. Beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi kalau misalnya nggak percari pertolongan, menurutku agak lebih makin dalam Betul. biasanya. Akan menyakiti salah satu pihak. Kayak Dan gitu. disakitin, yang satunya lagi nyakitin lagi, yang satunya lagi nyakitin lagi. Jadi kayak gali kuburan. Kalau aku bilang itu adalah cycle. Dia muter terus jadi nanti cycle. Kayak gitu. Karena yang let's say gitu ya. Aku minta maaf deh, dimaafin. Ya, dimaafin, ada honeymoon phase-nya lagi nih. Sayang-sayangan lagi. Berulah lagi. Pengen keluar, susah. Karena udah terlanjur cinta. Semakin lamanya durasi kan membuat attachment makin sayang gitu ya. Sayang nih, tapi nanti kalau misalnya ini gimana? Berulah lagi. Jadi kan cycle. Nah, cycle ini yang perlu kita putus nih. Kamu maunya kayak gimana? Ini udah nggak sehat nih. Kayak gitu. Kalau saya sebagai psikolog, saya bilang, aku kan jujur, oke, ini cycle-nya udah nggak sehat. Kamu maunya kayak gimana? Kita wajib loh mengedukasi kalau hubungan yang nggak sehat ini perlu diperbaiki. Perbaiki bukan hanya relationship-nya, buat diri kamu sendiri juga. Kayak gitu. Karena kasihan diri sendiri juga ya kalau sudah nggak sehat ya. Ini kita ngomongin nggak cuma untuk yang marriage aja ya dok ya, tapi untuk kita ngomongin pacaran yang pacaran juga. Kadang-kala mereka sadar ketika pacaran hubungannya udah toksik banget, bahkan mungkin udah sampai abusive, tapi mereka tuh ragu.
biasanya rata-rata tuh ragu untuk keluar kayak gitu. Nanti nggak ada orang kayak dia lagi gimana? Nanti kalau misalkan aku nggak dapet yang seperti ini gimana? Kalau misalnya jadi tuh banyak banget ketakutan yang sebenarnya belum terjadi Oke. kayak gitu. Oke. Tapi saran saya sih kalau kita hidup itu apa yang kita cari sih? Sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan sih. Personal ya, adalah kebahagiaan. Walaupun itu ngomong kebahagiaan orang lain yang saya cari ya, bagian orang lain itu kebahagiaanku kan. Iya. Bagian pasanganku adalah pasangan bahagianku kan. Artinya kita mencari kebahagiaan kita sendiri ya. Kalau menurutku ya kita harus mencari kebahagiaan kita itu sendiri. Ya. Ya, jadi kita ya kalau misalnya kalian bahagia dengan disakitin, bahagia dengan keadaan toksik itu ya. Monggo, itu pilihan. Tapi kalau misalnya dia sudah melihat bahwa toksik itu nggak enak, sakit, sedih, ya, tersakitin, Buat apa dipertahankan? balik lagi. Yang kalian cari itu apa? Kebahagiaan kan? Kenapa harus dipertahankan? Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita obatin. Nggak bisa diobatin, Ya buat apa? Ya tadi kita ngomong nih dok, nggak semua perpisahan itu buruk dan nggak semua hal yang kita pertahankan itu baik. Oke, bab terakhir nih. Kalau selingkuh, mau cerai, anak kayak gimana? Anak pasti kena nggak sih? Pasti ya, pengaruh ya. Pengaruh. Ini maksudnya anak tuh nanti gimana akan seperti apa nih? Pasti Kondisi apapun psikologisnya. pasti ya psikologisnya pasti pengaruh kan. Mau Pengaruh. sedikit atau mau banyak pasti pengaruh ya. Pengaruh. Tapi bertahan karena anak, tapi hubungannya nggak sehat, juga anak mempengaruhi. Jadi yang namanya dysfunctional family, mau keluarganya utuh tapi beribut, Betul tapi nggak juga. ada rasa cinta, Bukan artinya cerai juga bisa mempengaruhi anak. Iya. Bersatu juga kalau ribut terus dan toksik juga bisa kena ke anak ke juga. anak juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kondisi psikologis anak juga sangat mempengaruhi dari si orang tuanya. Kalau misalkan berpisah, ternyata orang tuanya oke kita sepakat anak tetap kita jaga, kita tetap tetap hangout bareng, tetap sama-sama memberikan kasih. Tapi emang secara komunikasi kita buruk nih. Ya anak bisa tumbuh dengan baik juga, tapi Oke. dengan catatan pengertian Oke. kayak gitu ya. Tapi daripada kayak memaksakan, ya udahlah, kasihan anak. Tapi di rumah berantem terus, lempar-lemparan barang, atau maki-makian, atau mungkin kayak rumah nggak kayak rumah, home is like home kayak gitu. Nah, Anak juga akan ngerasa, gue Oke. ngapain tinggal di sini kayak gitu. Oke, jadi kita cari yang damage-nya paling kecil untuk anak-anak kita lah ya. Betul. Dan orang tua mungkin moms di rumah bisa berpikir yang mana sih yang terbaik, apakah suamiku masih bisa dipertahankan, masih bisa memperbaiki diri atau nggak bisa lagi, yang mana yang terbaik. Karena kan setiap kondisi kan berbeda-beda, kerentanan anak juga berbeda-beda, nggak bisa Betul. sama kita semuanya ya. Betul. Tapi yang jelas sedikit atau banyak mau berpisah itu pasti akan berefek untuk anak. Ya. Jangankan berpisah, masih tetap berlanjutin aja tetap bermasalah bisa. Bertengkar di depan anak aja bisa menjadi masalah kayak gitu. Aku tahu, tapi kadang-kadang itu kan sulit ya, namanya kita lagi emosi ya. Ya kan tadi, perlu kita menyadari kapan kita lagi panas, ya nggak? Aku ngerti sih, kadang kan kita kalau ribut nggak boleh di depan anak kayak gitu ya kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ribut tetap aja, kadang-kadang nggak sengaja. Kalau sekali dua kali kan kita, ya pinggir dulu ya anak-anak kayak gitu. Tapi aku kadang-kadang ribut dengan istriku juga kadang-kadang sih ujung-ujungnya langsung juga di situ. Karena lagi emosi namanya juga kan. Ya teori kan tidak semudah ideal praktek dok. Tapi kan kita berusaha belajar untuk oke, kita mau jadi healthy family kayak gitu. Oke, itu mungkin ya concernnya ya. Dari awal itu punya tujuan untuk healthy family ya. Betul. Oke, thank you Sabrina. Terakhir nih. Oke. Aku Apa tuh? aku tadi apa? Bahas yang dia merasakan mencintai tapi sebenarnya enggak. Apa? Si Stockholm Syndrome ya? Yang Desi Ratnasari pernah bahas tuh. Ada kan yang kesannya mencintai. Apa mau itu dulu? Yuk. Oke, mungkin ini terakhir ya. Tadi pagi aku terkejut banget ini pas Apa tuh? di mobil. Aku baca ini ya. Gak usah dibaca semua. Untuk topik agar nggak keluar dari tema yang disepakati, style Kak Sabrina, humble, fun, dan sharing. Ini yang terakhir yang lucu ini. Sama Kak Sabrina tipe yang males debat. Jadi Kak bisa jadi tiba-tiba diem atau cuma senyum-senyum doang kalau udah nggak mood. Kenapa? Seperti itu Kak Sabrina?
In Atau my personal ya. Pertanyaanku, seseram itukah kau memandangku? Enggak sih. Cuman beberapa kali aku ngeliat kayak Dokter Richard termasuk yang ini ya, nyecer ya kayak gitu. Oh iya, aku orangnya kritis banget. Iya kritis gitu, nggak apa-apa. Cuman aku emang tipikal yang aku tuh malas banget debat dok, kayak gitu. Nggak debat, kalau kamu kan nggak ada ini. Aku justru pengen mencari. Oh gitu, iya Aku makasih. mendatangkan dirimu tuh kan supaya mendapatkan insight. Berbeda loh ini, berbeda. Karena kamu nggak buat judgement. Oh ya. Yes, kayak misalnya tadi kan tamu tadi kan Raymond Chin nih duduk di sini nih. Kalau Raymond Chin kan memberikan judgement, Indonesia akan resesi 2023. I see. Oke, sama kayak Dukun nih duduk di sini nih. Dukun duduk di sini. Aku bukan dukun kan? Aku tuh kebal, aku tuh bisa itu kan memberikan judgement kan, kayak gitu kan. Kamu kan nggak memberikan judgement kan? Enggak dong, nggak boleh dong. That's why kita. makanya aku pengen belajar justru dari Good, Sabrina good, kayak good, gitu punya. good. Makanya kalau aku baca kayak gini, sepertinya imageku jelek banget ya Pak Sabrina. Enggak sih, kalau aku biasanya sebelum aku diundang gitu ya, aku sama tim aku bilang, kita diundang sama siapa nih, kayak gitu. Coba di review dulu dong, kayak gitu. Karena to be honest, aku tidak mengikuti podcast kayak gitu ya. Tapi aku mengikuti kamu di ini kok, di media sosial kayak gitu. Oke, thank you. Tapi kalau untuk podcast kan kayak this is too long, aku harus stay gitu. Jadi kayak aku nggak tahu nih, coba di review dulu dong kayak gitu. Orang kayak gimana sih kayak gitu. Makanya tadi aku bilang sama tolong briefing aku ya, ini kayak gimana sih? Makanya di awal kan bilang, aku harus ngomongnya aku kamu, lu gue, sharingnya kayak gimana? Bebas sih sebenarnya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau di podcast kan kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja kan. Mencari insight, mencari ilmu. Gak ada juga yang aku mau debatin dari kamu. Thank you. Apa yang mau aku debatin dari dia coba? Gak ada sih. Justru gitu. aku pengen belajar kan. Dan aku pengen netizen itu belajar. Mungkin kan belajar, aku mungkin bisa kasih pengalaman. Guru yang terbaik itu kan ada dua. Betul. Tuh. Satu orang yang sekolah dan belajar dan ada ilmunya, itu luar biasa loh. Jangan kalian bayangkan. Apa yang dikatakan dia itu banyak ada beberapa kalimat-kalimat yang, aku nggak tahu nih kayak gitu. Ada juga yang kedua adalah pengalaman. Betul. Dari pengalaman aku berkeluarga, aku juga bisa menceritakan ke kalian bagaimana caranya kayak gitu. Ya. Benar ya? Salah satu aku senang menjadi seorang psikolog adalah aku mendapatkan banyak pengalaman dan banyak insight. Oh yes. Kayak gitu. Dari cerita orang lain ya. Ya, Tanpa mengalamin sendiri ya. betul. Saya nggak bisa di podcast sih. Nggak boleh. Enggak, benar juga. Dia memang tidak berpengalaman. Tapi dia akan kaya akan pengalaman orang lain. Aduh. Bener kan? Betul. Iya kan? Dari pengalaman orang lain kan, ternyata yang kayak gini punya bisa diperbaikin dengan cara seperti ini. Dulu salah satu, temenku ada yang pendeta ya dok ya. Dia bilang bahwa gini, bisa jadi salah satu cerita itu bisa untuk berkat untuk orang lain. Jadi kadang-kala mungkin ada orang yang mengalami kesulitan, ada orang yang mengalami kemalangan, tapi dengan adanya kamu pun bisa membantu orang-orang lain lagi untuk jadi berkatnya mereka. Yes, jadi kita jangan cuma belajar dari keberhasilan orang, dari kesalahan orang pun juga kita bisa belajar. Betul. Asal kita ambil intinya. Yes. Thank you Sabrina. Kamu umur berapa sih? Aku Masih muda kira-kira berapa? banget. Jadi bagi kalian semua yang dalam ada toxic relationship atau ada masalah bisa hubungi Sabrina di mana tuh? Di Instagram aku boleh bikin appointment dengan asistenku, di ruang konseling juga boleh. Oke, kalau aku yang konseling nggak apa-apa ya? Boleh dong. Karena sebenarnya semua orang itu bermasalah loh. Setiap orang tuh punya masalah. Punya masalah. Setiap Tinggal orang punya kita masalah. memerlukan bantuan atau enggak. Ya. Dan sebenarnya kalau dicari-cari ada aja masalah besar yang bisa kita sharing ya. Ada. Sebenarnya gini dok, butuh atau enggak? Datang ke profesional kan kayak gitu, butuh atau enggak? Sama kayak orang datang ke dokter gitu ya. Sakit nih. Udah nanti aja kayaknya bisa sembuh dengan sendirinya. Artinya dia belum merasa butuh. Oke. Aku mau wakili netizen, mahal nggak sih? Apanya nih? Kalau misalnya konsultasi dengan psikolog, berapa sih budget yang diperlukan? Tiap psikolog punya rate-nya masing-masing. Oke, dengan Sabrina deh. Rahasia. Langsung Kok tanya. rahasia sih? Gimana? Kalau kemarin yang itu kasih tarif kan langsung. Enggak. Langsung tanya sama asistenku aja kalau kayak Oke, gitu. tapi ratusan ribu masih dapat. Ratusan ribu. Nggak sampai jutaan kok, tenang aja. Ratusan ribu masih dapat ya. Oke, jadi karena kan ya itu sih yang penting sih. Kan kita tuh nggak boleh kasih
kita tuh kasih solusi. Oh iya, bagi kalian semua yang pengen harus ketemu kah atau via telepon bisa? Offline dan online ada. Tapi aku boleh mengedukasi sedikit dong? Boleh. Jadi gini, kalau emang dirasa sudah butuh datang profesional, nggak perlu dengan si A, si B, si C gitu ya. Tapi kita juga bisa mencari dengan sesuai dengan budget kita kayak gitu. Karena kalau misalkan kita milih kayak aku maunya sama si A, tapi mahal, nggak usah deh. Tapi sebenarnya ada mungkin yang sesuai dengan budget on budget gitu. Ya nggak apa-apa. Artinya kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri kayak gitu. Oke, yang penting cari pertolongan. Betul, jangan sampai malah Budgetnya awalnya- membatasi Iya, semuanya. betul. Itu kan kayaknya sayang banget ya. Emang harusnya udah dibantu, tapi karena kan mahal, itu jadi stigmatis. Oke, thank you Sabrina. Mudah-mudahan juga menyembuhkan trauma kamu karena saya langsung Kenapa tuh? saya konfirmasi yang chat tadi. Oh gitu. Enggak kok. Aku terkonfirmasi kok dengan ketemu dirimu langsung. Ternyata Dokter Richa tuh orangnya menarik. Thank you Sabrina. Nice to talk. Sama-sama. Makasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tanya Dokter Richard.